Agenda topik utama, mengenal apa itu COVID-19 dan dampaknya terhadap perusahaan. Mencari solusi secara bersama-sama untuk karyawan yang terkena COVID-19. Mencari dan memberikan solusi untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Mengenal virus corona atau yang disebut dengan COVID-19. Virus corona adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun, sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Oke, di sini saya yang terjangkit COVID-19, yang dimana waktu itu saya perpergian jauh yang tempatnya itu beresiko terkena atau terinfeksi COVID-19. Orang yang tinggal atau bepergian di daerah COVID-19 itu beresiko terinfeksi COVID-19. Mereka yang terinfeksi adalah orang-orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala melakukan perjalanan dari negara atau wilayah yang terjangkit tersebut. Ya, jadi atau yang kontak erat gitu, seperti anggota keluarga, rekan kerja atau tenaga medis yang merawat pasien sebelum mereka tahu pasien tersebut terinfeksi COVID-19. Jadi kita harus tetap melakukan protokol kesehatan dan tetap harus menjaga jarak satu dengan yang lain agar tidak terinfeksi COVID-19 atau Corona. Oke, terima kasih. Itu dari Pandemi COVID-19 turut menimbulkan dampak negatif terhadap perusahaan seperti penjualan harga, saham, dan kinerja keuangan yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan terjadinya kasus COVID-19 di perusahaan kita yang menjangkit salah satu karyawan. Saya memiliki opini, apabila kita melakukan tes pada karyawan tersebut dan hasilnya positif, dia harus WFH atau work from home. Apabila tesnya negatif, dia dapat bekerja di perusahaan secara langsung atau luring. Bagaimana pendapat semuanya? Saya memiliki opini. Ya, bagaimana? Menurut opini saya dan opini Bapak, saya setuju karena pertama yang terjadi positif kan bekerja dari rumah atau work from home itu bisa banget gitu. Soalnya kan kita juga ingin mengurangi penyebaran virus corona, terutama di dalam lingkup office itu tadi atau di kantor. Dan saya juga setuju dengan pendapat Bapak yang untuk yang tidak terjangkit dengan positif COVID itu bekerja secara luring. Akan tapi lebih baiknya kalau kita yang luring tadi itu tetap digunakan kerja sih. Soalnya apa? Kita juga bisa mengurangi terjadinya COVID dengan bekerja secara sini. Sekian berapa dari saya. Terima kasih. Izin menyangka pendapat dari rekan saya. Ya, silakan. Kalau semisal yang dipekerjakan yang tidak terjangkit COVID itu saya kurang setuju karena ada sisa-sisa jejak virus yang ada di kantor kita, maka harusnya perusahaan disterilkan dulu selama kurang lebih 3 hari atau selebihnya. Saya ingin menyanggah pendapat dari rekan saya. Menurut saya untuk memperkecil COVID-19 dengan cara menjadwalkan karyawan secara shift itu lebih efektif daripada di PHK. Oke Pak, saya mau menyanggah opini dari rekan saya bahwa kerja untuk shift-shiftan itu kurang efektif karena namanya virus kan bisa kayak apa ya, kayak apa
tertinggal di ruangan atau bahkan di udara bisa. Jadi lebih efektif menggunakan sistem isolasi untuk biar bisa kembali ke kamar itu dalam keadaan yang bersih atau steril dan tidak mengeluarkan virus itu ke rekan-rekan kerja sekantor. Itu dari saya. Terima kasih. Saya izin menambahkan di teman saya. Ya, pertama, untuk karyawan yang positif lebih baik tidak usah diliburkan, karena menurut saya jika diliburkan maka bagian tugas akan menumpuk. Untuk karyawan yang positif lebih baik dilakukan WFH atau bekerja dari rumah agar tugas tersebut tidak menumpuk. Jadi opini saya tentang perusahaan yang memiliki karyawan positif COVID-19 yaitu dengan cara dia bisa melakukan tes PCR terlebih dahulu. Kalau misalkan dia udah melakukan tes PCR, kalau misalkan tes tersebut positif, dia bisa melakukan dan mengajukan ke atasannya untuk isolasi mandiri di rumah. Jadi pekerjaannya yang ada di kantor, dia bisa mengerjakannya tetap di rumah tanpa harus memecat karyawan tersebut. Untuk mengatasi COVID-19, para karyawan dan perusahaan bisa menerapkan higienitas dan sanitasi yang baik dalam menekan penyebaran virus agar tidak semakin menyebar luas, dan juga melakukan pengecekan suhu, pengaturan kapasitas dan posisi di dalam lift, serta pengaturan denah ruang kerja antar karyawan yang dibuat berjarak, menjadi poin penting yang sangat perlu dilakukan di masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Saya mau menanggapi opini Bapak. Saya setuju dengan opini Bapak bahwa yang mengatakan orang yang terjangkit COVID diperkenankan untuk WFH atau work from home. Karena menurut saya itu salah satu cara untuk mengurangi penyebaran virus COVID di lingkup kantor maupun atau office. Akan tetapi untuk pekerja yang tidak terkena COVID diperkenankan untuk melakukan pekerjaan secara luring atau datang ke kantor. Tapi menurut saya dengan syarat tempat itu disterilisasi ataupun menggunakan protokol kesehatan, karena itu menurut saya salah satu cara untuk mengurangi penyebaran virus COVID. Sekian tanggapan dari saya, terima kasih. Perusahaan sendiri memiliki beberapa strategi yang tentunya untuk beradaptasi dengan COVID-19. Yang pertama, perusahaan menerapkan sistem WFH bagi karyawannya. Apa sih WFH? WFH adalah kependekan dari work from home yang artinya bekerja dari rumah. Yang kedua, perusahaan membatasi karyawannya untuk beradaptasi secara langsung seperti menyentuh wajah dan juga bersentuhan dengan yang lain. Dan yang ketiga, menerapkan sistem 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan yang ketiga, menjaga jarak minimal 1 meter. Yang pertama, kita melakukan perencanaan, di mana di dalam perencanaan tersebut memiliki tujuan yang ingin kita capai. Dan yang kedua, melakukan evaluasi kegagalan dari sebelumnya. Dan yang ketiga, meningkatkan kinerja SDM dengan pelayanan yang baik. Yang keempat, kita melakukan inovasi berkelanjutan dalam bisnis Anda. Dan yang kelima, mengikuti perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Dari diskusi tadi, perusahaan menyimpulkan bahwa karyawan diwajibkan untuk rutin melakukan swab dan tes antigen. Jika apabila ada karyawan yang dinyatakan positif terjangkit virus COVID-19 atau corona, maka harus dilakukan isolasi selama beberapa hari. Dan untuk karyawan yang dinyatakan negatif COVID-19, maka melakukan aktivitas fisik secara luring tetapi tetap mengikuti peraturan yang sudah diberitahukan oleh perusahaan.